saya membantu dengan cara apa yang saya boleh bantu. Tetapi when it comes to detail dokumen, saya ni bukan kerani. So, jadi apa technicality di situ di mana FIFA mengatakan kita forge, I don't think that is true. Itu my own opinion lah. Saya rasa that is why kalau kita tengok pada hari ini, FAM is still fighting for the rights of the 7 players to represent the country, because everything dengan dokumen yang sah provided by the government. Tetapi I believe there was a technicality wrong submission masa kita submit the paper. Itu pasal mungkin GS digantung kerana dia yang bertanggungjawab atas apa yang kerja in the administrative area in FAM. That is my belief. I did not go into detail, but macam mana yang saya katakan tadi, mungkin there is a wrong error technicality in terms of bila kita submit the papers. But when it comes to legitimacy and integrity, mereka adalah rakyat Malaysia, and I believe that is kita punya kedaulatan dalam negara kita, kita punya perlembagaan di mana saya rasa kita tak patut mempersoalkan, because everything is legit done properly by the government. Kalau kita tengok sebelum tu pun, benda tu dah diluluskan pemain-pemain ni untuk bermain at that time. So saya rasa semua orang telah membuat kerja terperinci masing-masing, whether it is kerajaan, whether it is FIFA, untuk meluluskan pemain-pemain ni main, and then suddenly the problem comes later. And that is the current scenario. Itu yang benda yang sedang berlaku pada hari ini. Tetapi ini juga saya ingin mengatakan, saya rasa FIFA tak akan tukar dia punya keputusan. Cuma kalau ditukar pun mungkin diringankan sikitlah hukuman tersebut. Kemungkinan, I think dia orang akan fine Football Association of Malaysia, maybe national team as well, ataupun deduction of point, ban pemain-pemain tersebut. Berapa lama mereka akan ban pemain tersebut, itu kita tidak tahu. Tetapi walaupun apa keputusan itu, pihak lawyers in national team, I think will also, macam mana yang saya katakan, kita di sini bukan untuk salahkan mana-mana pihak, tetapi untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya, cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan masalah dan isu ini. And I think maybe if kalau dengan FIFA, after kita punya after kita dah submit kita punya appeal, and then obviously if keputusan itu still stay sama, we have no choice but to go to CAS. But to say that the players forge, I don't think it's true. I don't think it's true at all, because the players tidak tahu apa-apa pun. Dan bagi saya, if the players is not involved, takkanlah mereka kena gantung 1 tahun without any football activity. Itu habis periuk nasi mereka. But anyway, rule is rule, the law is the law, and we just have to fight. Selagi apa yang kita ada, kalau kita rasa kita benar dan kita yakin dengan apa-apa yang kita ada, dokumen-dokumen yang sahih, kita tak patut duduk diam. Kita patut lawan dalam segi undang-undang sebaik mana yang kita patut. I don't want to comment on the Sultan, because if I say anything that is not good, maybe it's not nice because he's the Sultan. But this TMJ is a little boy. Huh? He said Sultan done a lot of things, but ignore. Yeah, but he is stupid because he doesn't know what is happening. So don't talk now. When you don't know anything, don't talk. Oh, drama sepak bola yang melibatkan Tunku Mahkota Johor, TMJ, dan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, ini memang seperti sinetron komedi yang skenarionya ditulis sambil ngopi dan ngemil kacang. TMJ, sang anak manja bola, dan kisah kambing hitam yang tak pernah usai. Bayangkan saja, TMJ ini seperti anak bandel di kelas yang kalau nilainya jeblok, bukannya koreksi buku, malah menunjuk teman sebelahnya sambil teriak, "Dia nih Bu, dia yang bikin saya salah jawab." Bedanya, kelasnya TMJ ini level internasional. Gurunya namanya FIFA dan temannya entah siapa. Kadang dibilang dari Vietnam, kadang dari antah berantah. Jadi ceritanya, FIFA menjatuhkan sanksi denda fantastis ke FAM gara-gara kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Dokumen yang seharusnya lurus seperti penggaris, tahu-tahu bengkok-bengkok tak sesuai silsilah kakek nenek. Intinya, kebobolan administrasi yang sangat memalukan. Tapi respon TMJ? Bukannya bilang, oke, kita akui salah, kita perbaiki sistem secepat kilat. Beliau malah sibuk mencari-cari kambing hitam yang entah berbulu apa dan tinggal di mana. Dulu dituduh orang Indonesia dan Vietnam. Katanya ini semua ulah orang Indonesia dan Vietnam yang iri dengan kebangkitan Harimau Malaya. Loh, kok jadi kayak teori konspirasi alien? Vietnam dituduh jadi kompor pengaduan ke FIFA. Padahal urusan dokumen itu kan dapur sendiri. Masa dapur bocor dibilang ulah tetangga yang bau masakan?
Kocaknya, TMJ sendiri kemudian sempat bilang, aneh FIFA mau melayani aduan dari sumber yang katanya tidak jelas. Jadi yang aneh FIFA, bukan FAM yang dokumennya bermasalah. Auto ngakak. Sekjen FAM jadi tumbal, ketika Sekjen FAM dibekukan, TMJ langsung pasang badan membela. Katanya, Sekjen tidak pantas jadi kambing hitam sendirian. Loh, kalau bukan kambing hitam, lalu apa? Kambing putih yang tak bersalah? Intinya, dia mau bilang, semua pihak yang terlibat wajib tanggung jawab. Ya bagus sih, tapi kok energinya lebih banyak dihabiskan untuk menuding dan melawan FIFA, sampai mengusulkan untuk lawan sampai habis, seolah ini adalah perang martabat bukan urusan administrasi yang jeblok. Intinya, TMJ seperti tidak mau belajar bahwa dalam olahraga profesional, aturan itu hitam di atas putih. Pemalsuan dokumen itu bukan sekedar salah ketik, Tuan, itu pelanggaran serius. Tapi alih-alih introspeksi, yang ada malah serang balik FIFA, mencari-cari motif orang di luar negeri dan berjuang melawan sampai habis. Seolah ini adalah perang martabat, bukan urusan administrasi yang jeblok. Sungguh sebuah pertunjukan yang menghibur. Bola sepak itu seharusnya di lapangan, bukan di ruang sidang sambil menuduh-nuduh. Selamat datang di drama bola Malaysia, di mana naturalisasi berakhir tragis dan kambing hitam selalu menjadi buruan utama daripada introspeksi diri. Popcorn anyone? Kalau kita lihat dari kacamata komedi, TMJ ini sedang memainkan peran sebagai kapten kapal yang kehilangan kompas tapi menyalahkan angin. FIFA sudah kasih vonis denda ratusan ribu Swiss franc dan larangan main setahun untuk 7 pemain. Buktinya, dibilang kuat sekali. Tapi TMJ, beliau malah berdiri di dek kapal sambil teriak, "Lawan sampai habis! Jangan tunduk pada keputusan FIFA." Ini sama saja seperti Anda tertangkap basah makan kue di dapur jam 3 pagi, mulut masih belepotan coklat, piring di tangan, tapi Anda bilang ke ibu Anda, "Aku tidak bersalah. Kita harus lawan sampai ke Mahkamah Agung soal tuduhan ini." Siapa yang salah? Tentu saja birokrasi. Ketika masalah makin panas dan semua orang menunjuk FAM, TMJ dengan santai dan mungkin sambil menyandarkan kepala di bantal sutra, bilang, "Kalau mau tahu siapa kakek nenek para pemain, silahkan tanyakan ke Jabatan Pendaftaran Negara, NRD." Puff, ini adalah jurus andalan bos besar yang paling jenius, mengalihkan tanggung jawab ke Departemen Administrasi Rendahan. Seolah-olah beliau berkata, "Aku cuma punya ide besar untuk memasukkan 27 pemain ke timnas. Yang penting tujuannya mulia. Soal dokumen palsu atau asli, itu urusan tukang cap di bawah. Kan sudah diverifikasi. Kalau NRD salah, salahkan NRD. Aku cuma penggagas." Bayangkan NRD sekarang. Mereka pasti sedang panik mencari tahu kenapa tiba-tiba ada putra mahkota yang menyuruh seluruh dunia menanyakan silsilah kakek nenek pemain bola ke kantor mereka. Mungkin mereka berharap bisa mengganti nama departemen jadi Layanan Pelacak Leluhur Pemain Bola Internasional. The Niat Baik, plot twist. Dan puncaknya, ketika semua skandal ini terbongkar, muncul pembelaan konyol dari pihak yang terlibat, atau bahkan dari TMJ sendiri dalam konteks lain. Sebenarnya niatnya baik kok. Waduh Pak, niat baik itu seperti Anda ingin membantu orang menyeberang jalan, tapi malah membawanya melompati pembatas jalan tol. Niat baik yang berujung pada denda miliaran dan skorsing pemain, itu namanya niat baik yang nyasar ke alam jin. TMJ, sang anak manja yang dituding Mahathir, memang menunjukkan kelasnya dalam menghadapi masalah. Tidak mengakui kesalahan, ini melanggar prinsip anak baik. Mencari musuh tak terlihat, orang Vietnam, pihak luar, kompor. Ini melanggar prinsip realitas. Mendorong perlawanan heroik terhadap sanksi yang sudah jelas. Ini melanggar prinsip akal sehat. Menyuruh orang lain membersihkan kekacauan. Ini melanggar prinsip tanggung jawab. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita satu hal. Di dunia bola, terkadang drama di luar lapangan lebih seru daripada skor di dalam lapangan.
Apalagi kalau dramanya diperankan oleh seseorang yang kata Perdana Menteri sekali Mahathir bersikap seperti anak kecil yang belum selesai minta dibelikan permen. Sungguh, sepak bola Malaysia butuh pelatih baru. Atau mungkin pengasuh baru?